Baik, selamat pagi, siang, sore, atau malam ya, buat adik-adik semua. Berjumpa kembali pada mata kuliah Kepemimpinan dan Hubungan Interpersonal. Ini merupakan pertemuan ke-6 ya, kalau tidak salah, di mana di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas terkait dengan konsep diri. Pada pertemuan kali ini, kita akan lebih banyak membahas tentang diri lagi, tapi lebih kepada manajemen diri atau self-management. Nah, self-management ini merupakan topik yang sangat penting untuk dibahas dalam konteks kita berbicara terkait dengan hubungan interpersonal. Karena seseorang yang memiliki manajemen diri yang baik, itu akan menunjang sekali bagaimana dia berhubungan dengan orang lain atau berkomunikasi dengan orang lain. Sehingga dalam perkuliahan ini penting bagi kita untuk mengembangkan kemampuan memanage diri itu dengan lebih baik lagi, sehingga kita juga bisa pada akhirnya membangun komunikasi interpersonal yang lebih baik. Seperti yang kita sudah sempat bahas pada pertemuan sebelumnya, bahwa konsep diri, jadi keberadaan diri kita dan pengetahuan kita terhadap diri sendiri itu menjadi penting karena itu bisa membuat atau mendorong kepercayaan diri kita untuk berkomunikasi dengan orang lain. Nah, pemahaman terkait diri sendiri tentu itu tidak cukup ya untuk membuat kita bisa berkomunikasi dan berinteraksi dengan efektif dengan orang lain, tetapi juga kemampuan untuk mengelola diri kita. Diri kita itu mencakup apa? Banyak hal ya, mencakup emosi, pikiran, perbuatan, dan lain sebagainya. Nah, di sini walaupun kemampuan untuk manage diri atau mengelola diri itu bukanlah kemampuan yang bisa dipelajari secara instan, tetapi di sini setidaknya ada beberapa hal penting yang perlu teman-teman ketahui untuk mengingatkan diri sendiri ya, mengingatkan kalian apa yang perlu dilakukan sehingga bisa melakukan pengelolaan diri dengan baik. Oke, saya lanjut. Ini ada beberapa pertanyaan yang saya ingin tanyakan teman-teman yang bisa dijawab uh, dalam hati ya, di rumah masing-masing. Pernahkah Anda membuat to-do list, tapi tidak ada habisnya dan pada akhirnya tidak semua terlaksana? Pernahkah Anda saking frustrasinya sampai menangis? Pernahkah Anda mencoba untuk diet atau memulai hidup sehat tapi kesulitan mengikutinya? Pernahkah Anda merasa kesulitan untuk menolak permintaan orang lain hanya karena merasa tidak enak? Nah, ini kalau dari 4 pertanyaan ini teman-teman menjawab hampir seluruhnya iya itu atau pernah gitu ya. Berarti ini salah satu tanda bahwa mungkin teman-teman belum memiliki pengelolaan yang baik. Karena contoh misalnya yang pertama, pernah membuat to-do list tapi tidak ada habisnya dan pada akhirnya tidak semua terlaksana. Kita tahu kadang-kadang bahwa untuk mengatur jadwal kita buat to-do list deh gitu. Tapi ternyata to-do list itu tidak ada gunanya karena pada akhirnya to-do list-nya ditambah-tambah terus dan tidak berakhir juga gitu dan tidak ada satu atau dua kegiatan pun yang terlaksana. Nah, ini menunjukkan bahwa kita sudah punya kesadaran akan pengelolaan diri dan waktu dengan baik, tetapi kita belum bisa untuk melakukannya atau menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, bahkan kalau sampai kelabakan gitu, kadang-kadang kita jadi ingin menangis karena saking frustrasinya, saking bingungnya kita dengan sekian banyaknya tugas yang kita ingin lakukan atau yang kita terima, sehingga membuat kita sampai hampir-hampir menangis. Nah, ini sebenarnya semua bisa ditanggulangi atau mungkin dicegah ya dengan pengelolaan diri yang baik. Nah, di sini kita akan belajar sedikit terkait dengan hal tersebut. Nah, apa dampaknya jika hal tadi itu terus terjadi? Kalian nangis terus karena tugas nggak selesai-selesai. To-do list tuh nggak habis-habisnya. Kemudian juga mungkin nggak bisa nolak ajakan teman atau tugas atau apapun itu. Gitu ya. Apa dampaknya jika hal tersebut terus terjadi? Nah, tentu saja itu akan menjauhi kalian dari showing your true self atau menunjukkan diri kalian yang sebenarnya.
Ya, jadi hal-hal itu membuat kita menjadi banyak hal yang tertunda dalam diri kita, dalam hidup kita. Gitu. Jadi banyak hal yang tertunda, banyak hal yang menjadi beban, yang akhirnya diri kita yang sebenarnya itu jadi tidak tertampilkan karena kita selalu berada pada status atau kondisi yang tidak prima atau tidak oke. Karena hal-hal itu tidak bisa kita selesaikan dengan baik. Sehingga itu akan membuat kita itu menjadi sulit menunjukkan siapa diri kita yang sebenarnya. Nah, being the best version of yourself doesn't mean defeating others and being the best among others. Jadi ketika saya mengatakan di sini bahwa kita perlu mempelajari yang namanya self management atau menjadi diri kita yang sebenarnya dan mengoptimalkan apa yang ada dalam diri kita, menjadi versi terbaik dari diri kita, itu sebenarnya bukanlah dalam usaha untuk mengalahkan orang lain atau menjadi yang terbaik dibandingkan orang lain, tapi lebih kepada menjadi versi terbaik dari dirimu sendiri dibandingkan dirimu yang sebelumnya atau dirimu yang pernah kamu temukan sebelumnya gitu ya. Jadi bukanlah membandingkan kita dengan orang lain, tapi membandingkan diri kita sendiri dengan diri kita yang sebelumnya. Ya, jadi di sini fokusnya adalah pada diri sendiri, bukan pada bagaimana kita mengalahkan orang lain atau membandingkan diri dengan orang lain. Nah, berdasarkan statistik yang tersedia atau yang ditampilkan di internet ya, saya mengambilnya dari https://happyful.com. Di sini dikatakan bahwa 56% anak muda merasa tidak bisa menjadi diri mereka yang sebenarnya karena takut dihakimi. Kemudian 37% melaporkan mengubah cara mereka berperilaku agar lebih cocok dengan orang lain sekalipun mereka memiliki pemikiran atau kebiasaan yang berbeda. Jadi ini kalau dikatakan presentasinya cukup tinggi, yang menunjukkan bahwa anak muda itu belum memiliki pendirian yang kuat tentang dirinya, sehingga mudah sekali dipengaruhi atau terombang-ambing karena situasi. Nah, ini menjadi salah satu tanda dan petunjuk bahwa pengelolaan diri yang lebih baik itu menjadi kebutuhan yang sangat penting. Bahwa anak muda memiliki keperluan atau kebutuhan untuk mengelola diri dengan lebih baik sehingga dia bisa lebih mengenal dirinya, memiliki jati diri yang lebih baik, pendirian yang lebih kuat, dan akhirnya bisa membuat keputusan-keputusan yang baik untuk dirinya gitu, tidak bergantung pada orang lain gitu. Nah, jadi kondisinya seperti ini dan teman-teman mungkin kalau di survei bisa jadi juga merupakan bagian dari 56% atau 37% ini. Tapi kita tidak pernah tahu ya. Yang penting kita menyadari bahwa memang banyak dari kita atau orang-orang di kalangan anak muda yang belum mengenal dirinya dengan baik sehingga akhirnya mudah sekali untuk terjerumus atau kemudian terpengaruh oleh hal-hal yang tidak seharusnya dia lakukan gitu. Nah, being able to manage self is a key to succeed in the journey of becoming the best version of yourself. Jadi, untuk menjadi versi terbaik dirimu, manajemen diri itu merupakan kunci ya agar kita bisa menjadi orang yang sukses dalam menjadi versi terbaik diri kita. Nah, apa sih sebenarnya self management itu? Self management itu juga sering disebut dengan self regulation, merupakan kemampuan kita untuk mengelola perilaku, pikiran dan emosi kita dengan cara yang sadar dan produktif untuk memungkinkan tindakan yang diarahkan pada tujuan. Jadi di sini ada beberapa hal penting ya yang perlu kita highlight. Yaitu pertama adalah kemampuan mengelola. Apa yang dikelola yaitu perilaku, pikiran dan emosi kita. Dan ada kata kunci berikutnya secara sadar dan produktif. Jadi kita mengelolanya itu secara sadar gitu. Bahwa kita tahu, oh kita punya kelemahan di A, maka kita lakukan upaya-upaya untuk menanggulangi A itu terjadi. Gitu. Nah, jadi kita secara sadar melakukan upaya pengelolaan diri itu. Kemudian produktif dalam arti adalah membuahkan hasil.
Jadi ada hal yang dihasilkan atau dicapai saat pengelolaan itu dilakukan. Nah, kemudian ada kata kunci berikutnya yaitu tujuan. Itu sehingga self management ini sebenarnya dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu. Entah misalnya untuk menjadi orang yang sukses, untuk menjadi orang yang katakanlah diterima oleh masyarakat, menjadi orang yang lebih katakanlah lebih bermartabat atau dan lain sebagainya gitu. Jadi ada tujuan yang memang kita harapkan kita dapatkan dengan melakukan self management ini. Seseorang dengan keterampilan manajemen diri yang baik atau yang kuat tahu apa yang harus dilakukan dan bagaimana bertindak dalam situasi yang berbeda. Jadi manfaat dari manajemen diri adalah kita jadi tahu apa yang harus kita lakukan. Karena kita tahu apa kelemahan-kelebihan kita, apa yang menjadi area untuk bisa kita kembangkan dalam diri kita, sehingga kita tahu what to do next and what we have to decide gitu untuk hidup kita. Itu dan bagaimana kemudian bertindak dalam situasi yang berbeda. Gitu ya, karena kan kita tidak selalu berada pada situasi yang monoton itu saja atau stabil ya, bahwa memang kita tahu hidup itu berubah-berubah situasinya gitu, sehingga orang yang memiliki self management yang baik dia akan mampu bertindak dalam situasi yang berbeda. Nah, keterampilan pengaturan diri itu berkembang selama masa remaja ya teman-teman ya. Kenapa demikian? Karena masa remaja itu masa pencarian identitas atau jati diri. Jadi di sini masa remaja itu adalah masa banyak-banyaknya kalian itu mengeksplor diri, mengikuti kegiatan A, B, C, D, dan E, mengenal A, B, C, D, dan E orang, kemudian memiliki pengalaman A, B, C, D, dan E, dan seterusnya. Jadi ada banyak sekali hal yang teman-teman lakukan pada saat kalian memasuki masa remaja. Karena kalian memasuki masa transisi antara anak-anak dan dewasa, di mana gap-nya besar sekali ya antara anak-anak dan dewasa. Sehingga adalah masa remaja ini masa untuk lebih banyak tahu, masa untuk lebih banyak mengenal dunia gitu. Nah, kemudian yang kedua, kenapa berkembang di masa remaja? Karena perluasan dunia sosial dan hubungan internasional itu hubungan interpersonal itu adanya pada usia remaja. Itu. Jadi kalau dulu pada masa anak-anak mungkin banyak dari orang tua itu belum mengizinkan anaknya untuk menjalin hubungan sosial dengan banyak orang atau sembarang orang. Tapi ketika remaja, biasanya sudah mulai dilepas sedikit demi sedikit, diberikan izin dan kesempatan kita untuk mengenal lebih banyak orang. Jadi dunia sosial kita meluas, dan kita lebih banyak melakukan hubungan atau komunikasi interpersonal. Kemudian yang ketiga, mulai memiliki tanggung jawab kecil seperti belajar, menjaga adik kita, mengelola uang saku, dan lain sebagainya. Jadi sudah mulai punya tanggung jawab ya. Kemudian penentuan tujuan dan pengambilan keputusan juga ada pada masa remaja. Minimal keputusan-keputusan mau sekolah, mau kuliah di mana, kemudian nantinya mau jadi apa, mau ngambil kegiatan apa aja di sekolah. Nah, itu merupakan beberapa ruang bagi remaja untuk mengambil keputusan. Lalu yang terakhir adalah tuntutan akan pemecahan masalah. Nah, tadi saya sempat mengatakan bahwa masa remaja itu merupakan masa transisi antara anak-anak dan dewasa. Di satu sisi, mereka masih memiliki banyak sifat yang dimiliki oleh anak-anak. Tetapi, karena dia sudah remaja, artinya dia sudah mendekati usia dewasa, masyarakat itu banyak menuntut mereka untuk berpikir dengan lebih baik, untuk membuat keputusan yang bijaksana dan lain sebagainya. Jadi tuntutan dari masyarakat itu sudah mulai ada gitu untuk memecahkan masalah-masalah atau untuk membuat keputusan gitu. Nah, disinilah polemik atau krisis tantangan yang dialami remaja ya, sehingga pengaturan diri atau manajemen diri ini menjadi hal yang sangat penting. Karena sekian banyaknya atau ya begitu banyaknya tantangan atau krisis yang dialami oleh remaja. Nah, komponen penting dari self management atau self regulation itu ada 3 ya, teman-teman. Yang pertama adalah self awareness atau kesadaran akan diri kita sendiri. Yang kedua adalah stress management atau pengelolaan stres. Dan yang ketiga adalah goal setting atau penentuan tujuan.
Nah, kita akan bahas satu persatu. Self-awareness, ya. Nah, apa sih yang dimaksud dengan being self-aware atau sadar dengan diri sendiri, gitu ya, memiliki kesadaran diri yang baik. Self-aware itu adalah memahami inner self kita. Inner self itu adalah diri kita yang sebenarnya, yang meliputi pikiran, nilai, perasaan, pandangan, mimpi kita yang sebenarnya yang mungkin tidak tampak pada persona kita ke publik. Gitu. Jadi apa yang tampak ke publik kita sebut persona, apa yang ada di dalam diri kita kita sebut dengan inner self. Jadi inner self itu mengacu pada hal-hal yang berada di dalam diri kita, yang mungkin saja tidak tertampilkan atau tidak tertunjukkan kepada orang lain. Untuk membantu teman-teman memahami ini, saya menampilkan iceberg ya, atau gunung es. Di mana kalau kita melihat gunung es, itu ada bagian yang bagian luar yang terlihat, ada bagian dalam yang tidak terlihat. Di mana sebagian besar gunung es itu bagian dalamnya itu lebih luas dan lebih lebar ketimbang bagian luarnya atau bagian atasnya. Tapi yang bisa kita lihat dengan kasat mata itu hanya bagian atasnya saja, yang mungkin lebih kecil daripada bagian dalam dari gunung es itu. Gitu. Jadi kita hanya melihat permukaannya aja. Nah, kemudian kalau di dalamnya kita nggak bisa lihat dengan kasat mata. Perlu kita menyelam dulu, perlu kita menggunakan berbagai macam peralatan untuk bisa melihat gunung es itu yang berada di bawah. Nah, itu kita analogikan sebagai self kita, di mana bagian permukaan yang terlihat itu adalah perilaku kita sehari-hari yang dapat diidentifikasi oleh orang lain. Lalu yang di dalamnya gunung es yang lebih besar, bagian gunung es yang lebih besar itu merupakan pikiran kita, kepercayaan kita, nilai-nilai yang kita pegang, pandangan, perasaan, dan lain sebagainya. Nah, inilah yang menjadi dasar terbentuknya perilaku-perilaku yang bisa kita lihat dengan kasat mata. Tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa ada beberapa pemikiran, ada beberapa kepercayaan dan nilai-nilai yang belum tertampilkan menjadi sebuah perilaku. Nah, itulah yang bedanya antara inner self, apa yang ada dalam diri kita yang sebenarnya, dengan apa yang tampak di luar, yaitu persona. Gitu. Nah, self-awareness ini mengacu pada pemahaman akan inner self kita, bukan hanya pada persona kita. Karena persona kita itu kebanyakan mudah dikenali atau diketahui bahkan oleh orang lain, tapi inner self kita itu sesuatu yang sangat sulit untuk kita lihat. Dan yang bisa melakukan itu, otomatis ya kita sendiri, atau mungkin orang-orang sekeliling kita yang sangat dekat atau sangat mengenal kita. Gitu. Nah, penyebab orang sulit mengenal dirinya. Kenapa sih banyak orang itu merasa sulit untuk mengenal dirinya sendiri? Tidak sedikit orang yang mengakui hal itu gitu ya. Ada banyak faktor sebenarnya yang menyebabkan kenapa orang itu sulit mengenal dirinya. Ada faktor internal dan juga faktor eksternal ya. Nah, faktor internal itu adalah pertama yaitu lack of exploration. Jadi kurangnya mengeksplorasi diri. Nah, ini kenapa masuk ke internal ya? Karena eksplorasi diri, motivasi untuk mengeksplorasi diri itu datangnya dari dalam diri kita sendiri. Sehingga itu termasuk pada faktor internal. Di mana kenapa kita tidak kurang dalam mengeksplorasi diri? Karena pertama kita sering takut membuat kesalahan. Gitu. Jadi kita lebih baik tidak melakukan hal tersebut daripada kita melakukannya tapi salah gitu. Kita memilih untuk tidak melakukannya daripada melakukannya tapi salah gitu. Nah, itulah yang terjadi pada kita. Contoh misalnya katakanlah terkait dengan misalnya mengemban suatu tugas tertentu di organisasi. Kita memilih untuk tidak mengemban atau tidak mengambil tugas tersebut karena kita takut nanti kita membuat kesalahan. Jadi lebih baik ya udahlah nolak aja deh atau cari aman aja, saya nggak usah mengambil beban yang lebih gitu. Nah, itu menyebabkan kita jadi kurang eksplor diri kita. Jadi kita nggak tahu di mana kelemahan kita, kelebihan kita, dan lain sebagainya. Nah, faktor kedua kita nggak eksplor itu adalah fear of change atau takut akan perubahan.
banyak orang yang takut akan perubahan karena banyak orang tidak siap dengan hal-hal yang sifatnya tidak stabil, kemudian tidak menentu atau tidak pasti. Eh, kita merasa tidak siap dan merasa sulit untuk beradaptasi dengan perubahan tersebut. Sehingga orang nggak mau eksplorasi diri karena dia suka berada di zona nyamannya gitu. Tidak siap dengan perubahan-perubahan yang terjadi dalam hidupnya. Nah, kemudian ada juga faktor eksternal ya, teman-teman. Yang pertama, faktor eksternal adalah lack of feedback from surroundings. Jadi, kurangnya atau minimnya feedback atau umpan balik dari orang-orang di sekeliling kita. Jadi, kita itu sulit untuk mengenal diri kita karena kita nggak pernah contoh diberikan apresiasi oleh orang sekeliling kita. Atau kita tidak pernah juga dievaluasi apakah yang kita lakukan itu benar atau salah. Atau juga tidak pernah diberikan hukuman terhadap kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. Gitu. Jadi karena tidak adanya feedback di lingkungan sekitar kita, menyebabkan kita tidak pernah tahu apakah yang kita lakukan itu benar atau salah, di mana letak salahnya, di mana letak benarnya, dan apa yang harus dilakukan untuk mengantisipasi hal itu terjadi lagi di kemudian hari. Gitu. Kemudian faktor kedua, adanya opportunity atau kesempatan yang terbatas. Jadi kadang kita sulit mengenal diri kita karena kesempatan yang ada pada diri kita itu terbatas untuk bisa mengeksplorasi diri dan mengenal diri kita. Gitu. Ya, kesempatan terbatas ini sebenarnya banyak faktor juga yang menentukan. Contoh, misalnya kita berada di lingkungan sosial atau lingkungan sekolah yang tidak terlalu baik, sehingga akhirnya pihak sekolah maupun keluarga misalnya di rumah tidak memberikan kesempatan-kesempatan yang mendorong kita untuk bertumbuh gitu. Tidak terlalu peduli dengan bagaimana kita bertumbuh dan berkembang. Itu jadi banyak sekali hal yang menyebabkan itu terjadi yang datangnya dari luar kita. Itu sehingga banyak orang tua dan pihak sekolah itu mesti paham bahwa mereka perlu menyediakan kesempatan sebanyak-banyaknya dan selebar-lebarnya untuk seorang anak itu bisa bertumbuh gitu dan mengeksplorasi dirinya. Nah, gimana caranya kemudian mengenali diri sendiri? Sebenarnya simple aja. Kalau kita pernah, mungkin teman-teman banyak yang sudah pernah mendengar yang namanya comfort zone ya, atau zona nyaman gitu. Nah, kalau kita lihat di gambar ini, ada zona nyaman yang warna merah. Di luar dari zona nyaman, itu kita sebut dengan zona ketakutan. Yang warna orange ya, lalu kemudian berikutnya ada zona belajar, warna kuning. Berikutnya lagi itu adalah zona bertumbuh. Nah, maksudnya seperti ini. Jadi ketika kita berada pada comfort zone atau zona nyaman, kita akan selalu berada pada zona merah. Kita tidak akan pernah kemana-mana. Kita berada di tempat. Gitu, tetap berada di tempat. Kita tidak bertumbuh, kita tidak berkembang, dan lain sebagainya. Nah, ketika kita berani untuk keluar dari zona nyaman kita, pergilah kita ke yang namanya zona ketakutan. Jadi ketika kita pergi dari zona nyaman kita, sangat wajar kita merasa takut, sangat wajar kita merasa tidak percaya diri. Dan sangat banyak kita tuh dipengaruhi akhirnya oleh pandangan atau persepsi orang terhadap kita. Itulah yang disebut dengan zona ketakutan. Tetapi kalau teman-teman berhenti di zona ini, maka teman-teman juga tidak akan bertumbuh. Karena kalian akan terus berada pada zona ketidaknyamanan ini. Atau zona ketakutan ini. Sehingga kita harus pergi dari zona ini. Menuju kepada zona belajar. Artinya, terus kita lakukan, kita coba lagi. Memang kita takut, memang kita tidak percaya diri, tapi kalau terus kita dorong diri kita untuk melakukannya secara konsisten, maka kita akan berada pada zona belajar. Artinya, ini adalah zona di mana kita belajar ilmu baru, belajar keterampilan baru, kemudian bisa menghadapi berbagai tantangan-tantangan, mulai tumbuh kepercayaan diri lagi gitu. Karena kita akhirnya bisa untuk menghadapi hal-hal yang kita anggap sulit di awal gitu.
Nah, kalau kita terus konsisten untuk explore lagi, kemudian kita lakukan lagi, keluar dari zona-zona nyaman kita, akhirnya berlabuhlah kita pada zona bertumbuh atau growth zone. Zona ini adalah zona di mana kita itu sudah bisa memperoleh kepercayaan diri yang lebih baik. Zona di mana kita mendapatkan apa yang kita mau, gitu. Apa yang kita impikan selama ini. Itu kita sudah terbiasa melakukan kegiatan-kegiatan itu dan akhirnya itu menjadi suatu rutinitas, suatu habit yang membuat kita nyaman lagi gitu. Ya. Nah, di zona inilah kita nggak bisa diem juga gitu. Bahwa di zona ini kita harus menentukan tujuan lagi berikutnya, apa yang ingin kita capai berikutnya. Jadi kalau bisa dikatakan ini sebenarnya sebuah siklus ya, teman-teman. Jadi saat sudah ke zona nyaman, lanjut ke zona ketakutan, lanjut ke zona belajar, lanjut ke zona bertumbuh, akan ada lagi yang namanya zona nyaman, karena kita sudah terbiasa dengan kegiatan atau hal-hal itu. Sehingga lagi muncul siklus yang seperti tadi. Zona ketakutan, zona belajar, zona bertumbuh, demikian seterusnya. Ya, jadi pada intinya adalah kita harus selalu keluar dari zona nyaman kita untuk kita bisa benar-benar memahami dan memaknai apa yang ada di sekeliling kita. Kemudian jangan lupa juga untuk selalu berefleksi pada apa yang sudah dilakukan, evaluasi diri, belajar untuk berbicara dengan diri sendiri. Dan juga pastinya mencintai diri kita sendiri ya. Kalau kata orang, kalau bukan kita yang mencintai diri kita sendiri, siapa lagi gitu. Ya, jadi ini perlu dilakukan dan kita seperti yang sudah kita bahas di minggu lalu, mencintai diri sendiri itu bukan hanya sekedar memberikan ruang bagi kita untuk beristirahat dan melakukan hal yang menyenangkan, tetapi juga melakukan hal-hal yang kurang menyenangkan untuk memperbaiki diri kita sendiri. Jadi jangan salah persepsi ya. Kita selalu berpikir bahwa love yourself itu adalah selalu melakukan hal yang bersenang-senang gitu, menyenangkan. Tetapi sebenarnya love yourself itu adalah lebih kepada melakukan hal yang tidak menyenangkan untuk memperbaiki diri dan menjadi bersenang-senang di kemudian hari gitu. Ya, jadi seperti itu sebenarnya makna dari mencintai diri sendiri. Nah, tadi terkait dengan self awareness atau kesadaran diri. Kita sudah kurang lebih mengenal ya, kenapa kita bisa tidak memiliki kesadaran diri yang baik, apa yang harus dilakukan dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, komponen pentingnya adalah stress management ya atau pengelolaan stres dan emosi kita. Stres itu dapat didefinisikan sebagai reaksi mental, fisik, emosional, dan perilaku kita terhadap tuntutan atau ancaman yang dirasakan. Tubuh dapat memberikan respon fight atau flight pada situasi stres. Nah, jadi stres itu adalah reaksi tubuh kita, reaksi fisik dan psikologis kita pada sebuah ancaman atau sebuah tantangan gitu. Jadi kalau kita misalnya teman-teman mau melaksanakan UTS gitu ya atau UAS, tentu ada beberapa reaksi tubuh seperti misalnya keringat dingin, jantung berdebar ya. Kemudian ada konsentrasi terganggu dan lain sebagainya. Nah, itu sebenarnya bentuk reaksi stres sebenarnya, reaksi tubuh untuk merespon tekanan-tekanan atau tantangan yang datang pada kita. Nah, tubuh kita itu bisa merespon fight atau flight. Kita bisa fight dalam arti kita berjuang melawan hal itu, atau flight, kita lari dari tantangan itu. Nah, itu opsi yang bisa kita lakukan, tergantung dari kita, apakah kita mau berjuang untuk menghadapi itu, atau kemudian lari dari masalah itu. Nah, ini ada 3 tipe orang dalam menghadapi stres ya. Pertama, ada quitters, orang yang selalu lari dari masalah. Ada campers, orang yang berusaha untuk terus berjalan menghadapi masalah itu, tetapi mungkin dengan usaha yang tidak maksimal, sehingga akhirnya berjalannya tetap di tempat itu aja. Dia bisa sedikit demi sedikit menghadapi masalah dia, tapi pada akhirnya waktunya panjang sekali dan lama-kelamaan lelah juga, sehingga akhirnya tetap berada di tempat begitu aja gitu.
Kemudian, atau yang ketiga, climbers, orang yang berjuang, yang berusaha untuk terus melawan atau menghadapi tantangan-tantangan yang datang pada dirinya. Nah, sekarang teman-teman coba refleksi ke diri sendiri. Apakah kalian termasuk quitters, atau campers, atau mungkin climbers? Nah, ini kalian bisa tanyakan pada diri kalian sendiri pastinya, ya. Jadi, apakah kalian seorang yang suka lari dari masalah, atau orang yang bertahan pada titik itu saja, lari tidak, berjuang juga tidak, gitu. Atau yang terakhir, kalian tipe yang berjuang untuk mencapai sebuah kemenangan. Nah, ini kalian yang kemudian bisa berefleksi terhadap diri sendiri. Nah, kenapa sih kita bisa stres? Ada 2 faktor ya, teman-teman ya. Yang pertama, karena kita menganggap situasi itu berbahaya, sulit, atau menyakitkan. Ya, jadi karena kita menganggap sesuatu itu menegangkan atau sulit, maka kita stres. Contoh misalnya ada UTS satu mata kuliah yang bagi kalian itu sulit. Karena dalam persepsi kalian itu pasti sulit, maka muncullah stres itu gitu. Tapi mungkin juga ada situasi di mana kalian menghadapi ujian mata kuliah yang ringan, yang tidak terlalu berat, yang kalian kuasai materinya. Sehingga stresnya jadi lebih ringan. Atau bahkan mungkin hampir-hampir tidak merasakan stres gitu ya. Karena merasa itu hal yang mudah untuk dilakukan. Itu jadi bagaimana anggapan kita terhadap situasi atau persepsi kita terhadap situasi tersebut itu berkontribusi terhadap stres kita. Kemudian yang kedua, kita tidak percaya bahwa kita memiliki sumber daya untuk mengatasinya. Jadi, stres itu bisa muncul karena kita merasa tidak percaya diri pada kemampuan kita untuk menyelesaikan tantangan tersebut. Gitu. Jadi kita merasa tidak memiliki kemampuan yang cukup, sumber daya yang cukup, atau dukungan yang cukup dari orang sekeliling kita untuk bisa mengatasi permasalahan tersebut. Nah, inilah 2 faktor yang menyebabkan kenapa kita akhirnya mengalami stres. Kalau teman-teman lihat dari 2 faktor ini, dari manakah awal mulai stres itu berasal? Jadi dari mana asal muasal dari stres tersebut? Dari pikiran tentu saja. Jadi itu stres itu disebabkan oleh persepsi kita terhadap pertama tantangannya, kedua adalah sumber daya yang kita punya gitu. Jadi semua bersumber dari pikiran. Jadi ketika pikiran kita yang diperbaiki atau diluruskan, dibenarkan, maka stres kita akan mungkin lebih berkurang. Tapi teman-teman tidak semua stres itu jelek ya. Bahwa ada stres yang baik, ada juga stres yang kurang baik. Kalau stres yang kurang baik itu disebut dengan distress. Jadi sesuatu hal yang pengalaman atau tantangan yang terus-menerus terjadi, terus-menerus menekan kita dalam dalam kuantitas yang tinggi, dalam frekuensi yang tinggi gitu. Ya, sehingga kita sampai lelah sekali, tertekan sekali. Dan kita akhirnya lari mungkin dari tanggung jawab kita. Nah, itu distress namanya. Tapi kalau stres yang baik, itu eustress. Maksudnya adalah jenis stres yang bisa bermanfaat untuk kita. Contoh misalnya, stres yang kalian rasakan pada saat ujian, itu contoh stres yang baik. Kenapa? Karena kalau tidak stres, kalian tidak akan belajar. Kalau kalian terlalu santai menghadapi ujian, kalian tidak akan belajar. Nah, sehingga perlulah eustress ini, di mana tingkat stresnya moderat. Moderat itu maksudnya levelnya tengah-tengah lah. Tidak membuat kita sampai frustrasi, tidak membuat kita sampai putus asa, tapi cukup membuat kita agak tegang atau agak deg-degan gitu ya untuk bisa berlatih dengan lebih baik dan akhirnya menciptakan performance yang lebih baik. Nah, ini seperti ini grafiknya ya teman-teman ya. Jadi ada sisi kiri yaitu calm, di mana level stresnya rendah, sehingga performance kita juga rendah. Sedangkan di tengah-tengah ada eustress. Level stres kita itu tengah-tengah atau moderat, di mana disinilah performance kita yang paling optimal terjadi. Lalu yang terakhir adalah distress. Level stresnya tinggi, performance-nya malah nurun. Karena saking beratnya masalah itu, saking beratnya tantangan itu. Sehingga akhirnya kita menjadi
tidak percaya diri, kita menjadi lelah, ya, kewalahan dengan menghadapi itu, dan akhirnya performance kita menjadi jelek. Nah, ini tadi yang saya contohkan terkait dengan stres saat ujian ya. Jadi, eustress saat ujian itu baik untuk membuat kita lebih siap atau lebih alert. Ada banyak respon yang terjadi di tubuh kita pada saat itu terjadi ya. Pertama ada respon fisik, mungkin kita keringat dingin, atau mungkin mual-mual, atau mungkin jadi apa namanya terkencing-kencing gitu ya. Kemudian ada behavioral response, misalnya kita menjadi orang yang pendiam pada akhirnya karena ingin menghadapi ujian, akan menghadapi ujian jadi pendiam. Kemudian ada juga orang yang jadi malah apa namanya gerasa-gerusu ke sana kemari dan lain sebagainya. Ada juga mental response, jadi konsentrasi kita mungkin jadi kurang baik itu saat diajak ngobrol gitu karena kita sedang fokus pada ujian kita. Lalu kemudian yang terakhir ada emotional response. Mungkin saat stres itu datang, emosi kita jadi naik turun ya. Mudah tersulut emosi, kemudian mudah sedih mungkin atau malah tertawa dan lain sebagainya. Jadi ada banyak respon yang muncul ketika kita mengalami stres. Nah, bagaimana mengelola stres? Pertama, reframe your perspective. Maksudnya adalah karena tadi saya mengatakan bahwa itu berasal dari pikiran, maka harus melakukan reframing. Ya, reframing atau membuat perspektif atau pandangan yang berbeda. Gitu. Kita mengendalikan apa hal-hal yang bisa kita kendalikan dan mengesampingkan atau mengabaikan hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan gitu. Jadi kita berusaha untuk fokus dan berpikir hanya pada hal-hal yang bisa kita kendalikan atau bisa kita kontrol. Kemudian yang kedua, fokus on the now. Kadang yang membuat kita stres berlebihan itu adalah karena kita terlalu memikirkan masa lalu atau sulit move on dari masa lalu dan juga terlalu mengkhawatirkan masa depan. Kadang-kadang apa yang kita miliki saat ini, sekarang, itu sering dilupakan. Karena hanya fokus pada masa lalu dan masa depan. Nah, sekarang belajar untuk fokus pada apa yang kalian miliki, apa yang sedang kalian hadapi, apa yang menjadi hal-hal yang penting pada hidup kalian saat ini, apa yang ada di depan mata kalian, nah itu perlu lebih banyak diberikan porsi porsi pemikiran yang lebih banyak. Gitu. Jadinya intinya lebih mindful, lebih fokus pada apa yang saat ini ada. Kemudian yang ketiga adalah make time for you. Jadi buatlah waktu yang cukup untuk dirimu. Gitu. Luangkan waktu untuk kalian bisa bersenang-senang, menikmati apa yang kalian sukai, hobi yang kalian sukai, atau apapun aktivitas yang kalian suka lakukan sehingga memberikan reward-reward kecil bagi diri kalian. Kemudian bersikaplah realistis. Di sini maksudnya adalah dalam menghadapi masalah kita perlu menyadari bahwa masalah itu ada memang karena masalah itu ada untuk kita bisa belajar dan bertumbuh. Mungkin kita punya ekspektasi terhadap situasi yang ada di sekeliling kita, tapi dengan menjadi realistis, kita jadi bisa untuk mengelola ekspektasi kita. Jadi tidak terlalu berlebihan, sehingga pada akhirnya kita tidak mencapai apa yang kita harapkan, kita jatuhnya nggak terlalu keras gitu ya. Jadi kita bisa mengelola ekspektasi dengan melihat realita-realita yang ada. Kemudian get organized, jadi berusahalah untuk lebih teratur, hidup teratur ya, dengan misalnya mulai untuk membuat jadwal, membuat prioritas, kemudian merapikan barang-barang kita di kamar, merapikan berbagai macam perintilan-perintilan keseharian kita dan lain sebagainya. Lalu take breaks, give yourself me time, sama seperti yang tadi ya, jadi berikan waktu untuk istirahat dan waktu untuk diri sendiri. Lalu yang terakhir adalah make priorities, membuat prioritas. Contoh misalnya melakukan olahraga secara teratur, kemudian melakukan hobi dan segala macam. Jadi
perlu ada prioritas-prioritas untuk hal-hal yang baik untuk diri kalian gitu. Jadi tidak hanya hal-hal yang sifatnya menguras tenaga, energi, pikiran kalian, tapi hal-hal juga yang membuat kalian merasa senang dan bermanfaat untuk diri kalian. Nah, itu tadi stress management. Jadi sebenarnya tidak sesimpel dalam mengelola stres itu tidak simpel atau tidak mudah ya. Tetapi ada beberapa hal tadi bisa membantu mungkin teman-teman untuk lebih ringan bawa diri gitu. Kemudian terakhir, komponen penting dalam self regulation adalah goal setting atau penentuan tujuan. Nah, goal setting dalam membahas tentang goal setting atau tujuan ya, tujuan itu penting karena itu merupakan dasar dari munculnya motivasi kita. Kalau kita tidak tahu kita mau mengarah kemana, maka kita juga bingung mengarahkan motivasi kita mau kemana gitu. Jadi harus ada target dan tujuannya dulu, baru kita bisa kemudian bisa merasa termotivasi. Tapi kalau tujuannya nggak ada, dia termotivasi untuk apa? Itu jadi tidak ada alasan motivasinya gitu. Nah kemudian terdapat alokasi perhatian. Jadi kalau kita sudah menentukan tujuan, maka otomatis kita mengalokasikan diri atau mengalokasikan perhatian kita untuk mencapai tujuan tersebut. Gitu. Nah, selain itu, dengan adanya tujuan, kita juga bisa meningkatkan ketekunan dan kegigihan kita dalam menyelesaikan tugas. Karena kita tahu, katakanlah tujuan kita berada di Z. Oh, saat ini kita berada di J. Kita tahu jadinya, oh ternyata masih panjang ya perjalanan untuk mencapai Z. Jadi ini loh yang harus saya lakukan gitu. Sehingga kita menjadi lebih aware, lebih tekun, gigih untuk menyelesaikan tugas-tugas kita yang digunakan dalam rangka mencapai tujuan kita itu. Kemudian dengan adanya tujuan, maka kita akan otomatis mengeluarkan energi dan usaha untuk mencapai tujuan tersebut gitu. Ya, jadi kalau dilihat dari gambar ini ada unsur motivasi, unsur perilaku, dan unsur usaha. Perilaku strategi ya, behavior strategies, dan juga effort atau usaha. Sehingga dengan adanya tujuan, maka pertama kita termotivasi untuk mencapai tujuan itu, kemudian kita merencanakan strategi untuk bisa mencapai tujuan itu, dan pada akhirnya kita melakukan strategi tersebut atau melakukan upaya-upaya untuk bisa mencapai tujuan yang kita sudah tetapkan. Gitu. Jadi goal setting atau penentuan tujuan ini menjadi hal yang sangat penting. Nah, ini ada beberapa cara bagaimana untuk membuat tujuan yang baik atau SMART goals. Mungkin dalam hal ini tidak saya bahas terlalu banyak ya, teman-teman bisa melihat dari contoh yang saya berikan ini, bagaimana membuat SMART goals. SMART itu adalah singkatan dari specific, S-nya specific, M-nya measurable, A-nya action oriented, R adalah realistic, dan T adalah timely. Nah, ini adalah beberapa contoh yang bisa teman-teman gunakan ya untuk membuat goals yang SMART, yang bisa dicapai atau bisa didapatkan, yang realistis lah gitu ya. Oke. Nah, itu tadi terkait dengan goal setting, teman-teman. Jadi pada prinsipnya yang saya ingin tekankan di sini adalah bagaimana kita melakukan pengelolaan diri dengan cara pertama kita self-aware atau mengenal diri kita sendiri. Setelah kita kenali diri kita, maka kita belajar mengelola diri kita, ya, self management. Kemudian setelah itu baru kita belajar untuk menentukan target-target atau tujuan-tujuan dalam hidup kita, sehingga itu mempengaruhi bagaimana keseharian kita, dan itu juga mempengaruhi bagaimana kita melakukan self management. Jadi sangat berkaitan ya, self awareness, self management, dan goal setting itu sangat berkaitan satu sama lain untuk kita bisa menjadi orang yang lebih baik. Dan pada akhirnya ketika kita sudah menjadi orang yang lebih baik, maka dalam berkomunikasi dan berhubungan dengan orang lain pun
tentu akan lebih baik juga. Nah, saya umpamakan seperti ini teman-teman ya, dalam melakukan self management, perjalanan menuju apa namanya versi terbaik dari dirimu, itu saya gambarkan dengan sebuah jalan berliku ya dari Denpasar ke Singaraja, di mana Anda bisa memilih untuk melewati jalan yang mana, dengan mobil apa, kecepatannya berapa, mau singgah dulu atau mampir dulu di rest area atau tidak, dan lain sebagainya. Kalian yang memutuskan apa yang akan dilakukan di tengah jalan dengan menggunakan kecepatan berapa, mobil apa, dan lain sebagainya. Tapi pada akhirnya tujuannya sama, yaitu kalau tadi Denpasar Singaraja ya tujuannya sama, yaitu Singaraja. Tapi cara dan lama waktunya saja yang berbeda, sehingga mempengaruhi pengalaman dan pemaknaan yang diperoleh. Ada orang yang perjalanan Denpasar Singarajanya itu menggunakan katakanlah mobil dengan cc 2500 cc ya. Kemudian orang satu lagi perjalanan Denpasar Singaraja menggunakan 1500 cc. Tentu pengalaman yang diperoleh ketika di perjalanan itu akan berbeda. Orang dengan 2500 cc mereka akan merasakan jauh lebih nyaman, lebih cepat ya, lebih suspensinya lebih baik gitu. Ada yang menggunakan 1500 cc mobil, mungkin dia lebih banyak merasakan ada getaran-getaran, kemudian lebih lambat, tapi pada akhirnya nyampe juga. Cuman pengalamannya beda. Nah, ini sama juga dengan perjalanan untuk menjadi versi terbaik dirimu. Nah, semua usaha itu pada akhirnya akan menciptakan pengalaman dan pemaknaan yang berbeda. Tetapi tujuannya sama. Tujuannya adalah menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri. Cuman pemaknaannya akan berbeda, perjalanannya akan berbeda, pengalamannya akan berbeda. Itu seperti itu ya. Jadi jangan pernah membandingkan diri kita dengan orang lain dalam upaya untuk menjadi versi terbaik diri kita. Bahwa kita yang memiliki tanggung jawab untuk itu, kita jugalah yang melakukan usaha untuk mencapai hal tersebut. Gitu. Jangan membandingkan diri dengan orang lain, karena pada akhirnya bukan orang lainlah yang membuat kita atau bukan orang lainlah yang bisa membantu kita menemukan diri kita, tetapi diri kita sendiri yang bisa melakukan itu. Ya, mungkin seperti itu analogi yang perlu saya berikan penekanan gitu ya. Ini hanya sekedar kata atau kalimat penutup saja. Why fit in when you were born to stand out? Kenapa kita harus mengikuti apa yang ada di sekeliling kita kalau memang kita sebenarnya memiliki kapasitas-kapasitas yang cukup untuk bisa shining atau stand out, yang membuat kita berbeda dari yang lain in a good way, in a positive way. Gitu. Jadi jangan terlalu memikirkan wah saya berbeda, wah saya begini, saya gitu, begitu. Karena memang kita semua berbeda. Jadi jangan berusaha untuk menyamakan diri dengan orang lain, karena pada akhirnya kita tidak akan pernah menemukan orang yang sama 100% dengan kita. Tapi malah kita banyak melihat perbedaan-perbedaan yang membuat kita menjadi lebih bermakna, dan hubungan kita dengan orang lain menjadi lebih bermakna juga. Ya teman-teman, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan selama kurang lebih 50-an menit ini ya. Semoga ada hal yang dapat kalian petik dari apa yang saya sudah sampaikan, dan jika ada hal-hal yang ingin kalian klarifikasi atau tanyakan lebih lanjut, silahkan untuk menghubungi saya, baik itu melalui WhatsApp, melalui email, melalui YouTube juga, atau sosial media yang lain yang bisa kalian lihat pada layar yang ada di depan kalian. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih teman-teman semua. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Terima kasih semuanya.